Wah, aku kira bukan kamu. Lagi belanja juga ya? Itu siapa yang sama Hendra? Oh, itu Asi, babysitter yang waktu itu aku ceritain. Rin, aku gak enak ngomong gini. Tapi, kamu sadar gak? Hendra sama Asi tadi kelihatan deket banget. Aku lihat mereka di pojokan toko tadi. Cara mereka ngobrol kayak bukan majikan sama bawahan. Aduh, Rina, kamu ini suka salah sangka. Asih itu udah kayak adik buat aku. Hendra juga baik kok. Dia cuma Jangan nangis ya nak, sebentar mau bikin susu dulu. Biar aku aja sayang yang bikinin susunya. Kamu tenangin dia aja biar gak makin keras nangisnya. Cup, iya cepet ya mas. Nih, udah jadi, gak kepanasan kan segini? Enggak, ini pas mas, makasih ya. Akhirnya diem juga. Rasanya rumah jadi hening banget. Tapi capeknya langsung hilang ngelihat dia tenang begini ya. Iya mas. Ya udah yuk, kita pindah ke kamar biar kamu bisa istirahat sayang. Rin, aku tuh rasanya capek banget akhir-akhir ini. Kerjaan di kantor numpuk, pulang rumah masih harus ngurus bayi, tidur pun hampir gak pernah nyenyak. Ya ampun Lin, aku bisa kebayang sih. Bayimu kan masih 5 bulan ya. Wajar banget kalau rewel. Tapi kamu juga manusia, perlu istirahat. Iya, aku sama Hendra udah berusaha bagi tugas kalau kita kerja dibantu sama ibuku. Tapi tetap aja kalau ibu pulang kita harus ngurus berdua. Rasanya kayak gak ada jeda. Pernah kepikir buat cari bantuan gak? Misalnya babysitter yang profesional gitu. Bisa jagain bayi kalau lagi sibuk kerja, Lin. Babysitter? Sebenarnya pernah kepikiran, tapi aku takut juga. Soalnya ini kan soal anak, Rin. Gak gampang percaya sama orang asing. Ya ngerti sih, tapi kalau lewat agen yang terpercaya biasanya aman kok. Kamu bisa pilih yang berpengalaman. Lagian kamu kan gak sendirian, ada Hendra juga. Kalian bisa sama-sama awasin. Aku juga kasihan sama Hendra. Dia sering banget kelihatan capek banget. Duh, gimana ya? Makanya coba pertimbangin lagi. Kalau ada babysitter, kamu bisa lebih fokus di kerjaan. Dan di rumah kamu tetap punya energi buat keluarga. Iya, mungkin kamu benar. Aku harus bicara sama Hendra soal ini. Kalau ada yang bantu, hidup kita bisa sedikit lebih santai. Pikiran juga gak mumet kayak sekarang. Nah, itu dia. Hidup harus balance, Lin. Jangan sampai kamu drop dulu baru nyadar. Makasih ya, Rin. Sama-sama. Yaudah cepet kelarin kerjaan biar bisa pulang cepet. Mas, tadi aku habis ngobrol sama Rina waktu istirahat. Dia kasih aku saran, gimana kalau kita coba pakai babysitter. Babysitter? Maksud kamu orang lain yang tinggal di rumah jagain bayi kita? Iya, aku tahu ini bukan keputusan gampang. Tapi aku jujur aja, aku udah mulai kewalahan. Kerjaan di kantor gak bisa ditinggal. Di rumah juga gak ada yang bantu. Kamu juga pasti capek, pulang kerja harus bantuin aku. Aku paham sayang. Cuma aku agak khawatir aja. Rasanya berat kalau harus ngasih kepercayaan penuh ke orang asing. Ini soal anak kita. Aku ngerti soal kekhawatiran kamu, tapi kita bisa pilih lewat biro resmi mas. Jadi kita bisa minta rekomendasi babysitter yang profesional dan punya pengalaman. Kita juga bisa tetap ngawasin kok. Kalau aku lihat kamu sekarang, aku juga nggak tega sih. Kamu kelihatan capek banget akhir-akhir ini. Kadang aku pulang, kamu masih harus begadang. Aku takut kamu sakit. Makanya aku pengen coba cara ini. Aku nggak mau kita sampai tumbang duluan karena kecapean. Kalau ada bantuan kan mungkin hidup kita bisa lebih ringan mas. Ya udah, kita coba ya. Besok kita cari informasi ke Biro Penyalur Tenaga Kerja. Tapi aku cuma punya satu syarat. Kita harus hati-hati banget pilih orangnya. Makasih ya mas, kamu selalu ngerti. Aku janji kita bakal pilih yang terbaik buat anak kita. Nah kan, udah nangis lagi. Kamu lanjut makan aja mas. Aku nenangin si dede dulu. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Siang, saya Alina. Sudah membuat janji sebelumnya untuk mencari babysitter. Oh iya benar, silakan duduk Bu. Kami punya beberapa kandidat. Salah satunya sudah menunggu untuk wawancara dengan Ibu.
Saya sedang mencari seseorang yang bisa membantu mengurus bayi saya yang baru 5 bulan. Asih, silahkan masuk. Selamat siang, Bu. Siang, Asih. Boleh sambil duduk? Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu Alina. Jika nanti tidak cocok dengan Asih, nanti saya berikan kandidat lain. Oh, oke. Terima kasih ya. Kamu sudah lama bekerja sebagai babysitter? Kurang lebih 3 tahun, Bu. Saya pernah menjaga bayi usia 2 bulan sampai usia 2 tahun di keluarga sebelumnya. Tugas saya mulai dari memandikan, memberi susu, sampai menidurkan bayi. Saya juga bersedia bermalam jika dibutuhkan. Kedengarannya, kamu sudah terbiasa ya? Kalau bayi rewel di malam hari, biasanya kamu gimana? Biasanya saya gendong sambil nyanyiin lagu Nina Bobo. Atau saya usap punggungnya sampai tenang, Bu. Kalau tetap gak bisa tidur, saya cek apakah popoknya basah atau dia lapar. Kamu kelihatannya sabar ya. Itu yang saya butuhkan karena anak saya kadang rewel kalau malam. Saya usahakan yang terbaik, Bu. Dikarenakan bayi butuh kasih sayang, saya juga selalu berusaha memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Baik Asih, saya rasa kamu bisa jadi kandidat yang cocok. Tapi saya akan diskusikan dulu dengan suami saya. Baik, Bu. Halo sayang, gimana? Udah dapet yang cocok? Kamu bisa nyusul ke sini nggak Mas? Biar kamu bisa nilai juga. Aku masih ada kerjaan, gak bisa ditinggal. Aku mah gimana kamu aja. Pilihan istri aku kan gak pernah salah. Hehehe. Oke deh kalau gitu. Tapi kok feeling aku nggak enak ya sama Asih. Itu cuma kekhawatiran aku aja kayaknya. Ya udah Mas, aku tutup teleponnya ya. Dadah. Bagaimana, Bu? Apakah memerlukan kandidat lain? Tidak perlu, saya sudah cocok dengan Asih dan saya minta mulai besok dia langsung bekerja di rumah saya. Untuk alamatnya ada di berkas yang tadi saya berikan ya. Baik, Bu. Selamat pagi. Jadi ini Asih ya. Semoga nyaman ya kerja di sini. Pagi, Pak. Terima kasih. Saya akan berusaha sebaik mungkin bantu jaga bayi Bapak dan Ibu. Ini kontrak kerjanya. Kamu bisa baca dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung bilang ke saya. Baik, Bu. Nanti saya baca dengan teliti. Yang penting sekarang saya bisa mulai bekerja. Selamat pagi Asih, silakan masuk. Kamu sudah bawa semua barangmu kan? Pagi, Bu. Iya, ini semua barang saya. Terima kasih sudah nerima saya bekerja di sini. Sama-sama. Ayo, nanti saya tunjukkan kamar yang bisa kamu pakai. Semoga kamu nyaman tinggal di sini. Aduh, akhirnya bisa sampai rumah juga. Capek banget hari ini. Selamat malam, Pak. Capek ya? Ini saya sudah buatkan teh hangat. Mungkin bisa bikin badan Bapak lebih rileks. Oh iya, makasih Asih. Tapi tidak perlu repot-repot karena tugas kamu di sini cuma untuk mengasuh anak saya. Nggak apa-apa, Pak. Saya lihat Bapak kelihatan letih. Biasanya kalau sudah minum teh hangat, badan jadi lebih enak. Aduh, kok Asih teledor kayak gitu ya? Silakan, Pak, diminum. Enak juga ya, pas banget. Tapi terima kasih ya. Soalnya kalau Alina pulang agak malam, biasanya saya langsung tidur. Jarang ada yang bikinin teh. Ya sudah, mulai sekarang kalau Bapak pulang duluan, biar saya yang siapin. Anggap aja bagian kecil dari job desk saya di rumah ini. Memangnya kamu nggak keberatan apa? Enggak dong, Pak. Saya hanya berusaha bikin suasana rumah ini nyaman. Kalau Bapak merasa tenang, saya juga kan ikut senang. Iya, itu bagus. Rumah memang butuh suasana tenang. Ya udah, kalau begitu saya ke belakang dulu ya, Pak. Kalau butuh apa-apa boleh panggil saya aja kok. Aku penasaran, kenapa tadi tiba-tiba kancing baju Asih kebuka ya? Apa dia sengaja? Gak mungkin. Mas, gimana kalau yang warna biru ini? Kayaknya cocok banget buat anak kita. Iya, bagus kok. Kalau kamu suka, ambil aja. Ini bajunya cocok buat si Dedek, tapi saya cuma bantu pilih aja sih, Bu. Mas, bagusan mana? Aku sih lebih suka yang warna merah, sayang. Alina, wah aku kira bukan kamu. Lagi belanja juga ya? Itu siapa yang sama Hendra? Oh, itu Asih, babysitter yang waktu itu aku ceritain. Lin, aku gak enak ngomong gini. Tapi, kamu sadar gak? Hendra sama Asih tadi kelihatan deket banget. Aku lihat mereka di pojokan toko tadi. Cara mereka ngobrol kayak bukan majikan sama bawahan.
Aduh, Rina, kamu ini suka salah sangka. Asih itu udah kayak adik buat aku. Hendra juga baik kok. Dia cuma bantu aku. Jangan mikir aneh-aneh deh. Aku serius, Lin. Aku takut kamu disakitin. Udahlah, jangan khawatir. Aku percaya sama Hendra dan sama Asih juga. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya, Lin. Bye-bye. Wah, kelihatannya anak papa lagi seneng banget ya. Iya pak, dari tadi dia ketawa-ketawa terus. Kebetulan papanya pulang, jadi bisa main bareng. Wah, pintar sekali anak papa. Udah jarang nangis semenjak ada Mbak Asih. Bisa aja sih bapak, tapi jujur saya senang liatnya karena bapak kelihatan sayang banget walaupun jarang ada di rumah. Ya namanya juga orang tua harus sayang sama anak kan. Hati-hati pak, jangan sampai kepalanya miring ya. Oh iya, terima kasih Asih. Kok kelihatannya terlalu akrab ya? Bukannya dia cuma pengasuh bayi di rumah Alina. Biarin aja pak, orang mau lihat apa juga. Yang penting bapak nyaman kan, saya di sini. Asih, jangan bicara sembarangan. Pak, maaf ganggu, boleh saya ngomong sebentar? Asih, ada apa? Kenapa kamu belum tidur? Entahlah pak, saya nggak bisa tidur. Rasanya aneh kalau di rumah cuma berdua begini. Saya jadi takut. Takut kenapa? Rumah ini aman kok. Kamu kunci aja pintu kamarnya. Pasti nggak ada apa-apa kok. Tetap aja pak, saya nggak tenang. Suara-suara di luar bikin saya merinding. Boleh nggak saya duduk di sini sebentar, biar ada temennya? Asih, gak enak kalau kamu begini. Kamu kan pekerja di rumah ini. Kalau Bu Alina tahu bisa salah paham. Saya cuma minta ditemani pak, nggak lebih. Saya percaya sama bapak. Rasanya aman kalau ada bapak di dekat saya. Bapak pasti capek juga ya, pulang kerja, rumah sepi. Kadang saya merasa kasihan lihat bapak begini. Ya capek sih, tapi ini bagian dari tanggung jawab. Bapak terlalu cuek sama diri sendiri. Sesekali boleh kan ada yang peduli sama bapak? Asih, jangan. Gak apa-apa pak. Serius banget baca chatnya dari pacar kamu ya? Cie. Ibu, biasalah bu, anak muda lagi kasmaran. Oh iya, waktu kemarin saya tugas, Bapak Hendra pulang jam berapa ya? Seperti biasa bu, memangnya kenapa bu? Enggak, saya cuma nanya aja kok. Ya udah sana kasih susunya. Kenapa perasaan aku gak enak gini ya? Mau dimasakin apa, Mas? Gak usah, nanti aku makan di kantor aja. Makasih ya, semalam aku bisa tidur nyenyak karena ada kamu. Nanti nonton bareng kalau ibu nggak ada ya sayang. Hendra, ini apa maksudnya? Aku udah baca semuanya. Jadi semalam kalian tidur bareng, hah? Alina, tolong jangan salah paham dulu. Itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Gak seperti yang aku pikirkan. Kamu panggil dia sayang. Kamu enak-enakan sama dia saat aku nggak di rumah. Mau aku bacain keras-keras biar jelas. Bu Alina, aku. Kamu juga. Saya percaya sama kamu, Asih. Kamu diterima kerja di sini karena saya. Kenapa tega nyakitin saya kayak gini? Saya nggak bisa bohong lagi. Iya, saya salah. Saya sayang sama Pak Hendra. Tapi saya nggak pernah niat nyakitin ibu. Asih, jangan. Diam, Hendra. Kamu yang paling salah. Kamu suamiku. Kamu yang janji bakal jaga aku, jaga keluarga kita. Ternyata kamu berkhianat. Alina, aku salah. Aku kebawa suasana. Aku lemah. Tolong jangan hancurkan rumah tangga ini hanya karena kebodohan aku. Kasih aku kesempatan kedua. Aku rela lakuin apa aja. Aku nggak mau kehilangan kamu, apalagi anak kita. Kesempatan itu sudah kamu buang. Aku butuh waktu untuk benar-benar bisa memutuskan. Sekarang yang jelas, Asih harus pergi. Pergi kamu dari sini sekarang juga. Aku bikinin teh hangat ya sama roti buat kamu. Nanti dimakan ya. Aku tahu ini nggak ada artinya, tapi aku mau belajar dan menebus kesalahan aku. Maafin aku ya sayang. Aku sadar aku sudah hampir kehilangan segalanya. Kamu, anak kita, rumah ini, semua yang paling berarti. Aku janji mulai sekarang aku nggak akan ulangi kesalahan itu lagi.
Aku masih sakit, Hendra. Luka itu nggak langsung hilang, tapi aku juga nggak mau anak kita tumbuh melihat orang tuanya saling membenci. Jadi, kamu mau kasih aku kesempatan lagi? Iya, demi anak kita, aku mau coba memaafkan. Tapi kamu harus buktikan kalau ucapanmu bukan janji kosong. Terima kasih ya sayang. Makasih udah kasih aku kesempatan kedua.